Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak DRS Ardisal, MPD, dan Bapak Setiabudi SKEP, NSMKEP, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bina Gerak dan audiens yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan tema bahan ajaran pengembangan gerak pada anak tunadaksa yang beranggotakan saya, Nandini, NIM 18003024, dan rekan saya, Febri Hikmah dengan NIM 18003008, dan rekan saya, Muzi Latunil Isma dengan NIM 18003145, dan Vivin Andriani dengan NIM 18003170 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa sih itu bahan ajar? Kata bahan ajar tak asing lagi buat pendidik, ataupun dunia kependidikan, ataupun para calon pendidik. Yang pertama, kita harus tahu apa sih itu bahan ajar? Baiklah, bahan ajar dapat kita deskripsikan sebagai sarana atau alat pembelajaran yang berisikan media pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, batasan-batasan dan cara mengevaluasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kompetensi dan subkompetensi yang kompleks. Bahan ajaran ini bersifat sistematis, atau bisa dibilang bahan ajar ini merupakan isi dari kurikulum. Nah, bahan ajar itu sendiri ada 5 karakteristiknya. Yang pertama yaitu self-instructional, artinya membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua yaitu self-content, artinya seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi terdapat dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga yaitu stand-alone, yaitu berdiri sendiri. Bahan ajar tersebut dapat digunakan secara sendiri tanpa menggunakan bahan ajar lain. Yang keempat yaitu adaptif. Adaptif ini artinya bahan ajar tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi pada zaman sekarang. Tentunya bahan ajar yang zaman dahulu tidak sama dengan bahan ajar yang sekarang. Yang kelima yaitu user friendly. Bahan ajar tersebut harus bersahabat dengan pengguna bahan ajar tersebut atau peserta didiknya, yakni bahan ajar tersebut harus disesuaikan dan harus sesuai kebutuhan peserta didik. Baiklah, untuk lebih lanjut akan coba dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua tentang jenis dan peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama jenis. Jenis dari bahan ajar itu ada 2, yaitu bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, bahan ajar cetak ini ada modul. Modul ini merupakan buku tulisan yang berisi materi yang diberikan oleh guru yang bertujuan membuat siswa lebih mandiri dalam belajar. Yang kedua itu handout, yang mana terdiri dari catatan berupa kerangka, peta, grafik, diagram, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu lembar kerja siswa, yang mana itu berisi lembar-lembar tugas. Yang kedua itu tentang bahan ajar non-cetak. Nah, bahan ajar non-cetak ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahan ajar display, yang mana berisi materi tulisan dan gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas. Yang kedua yaitu overhead transparency, menggunakan image grafik dan image tekstual dan grafik dalam pembelajaran yang dapat ditampilkan di dalam kelas. Yang ketiga yaitu audio. Di sini membuat siswa mendengar dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu video, yang mana di sini merupakan bahan ajar non-cetak yang lebih kaya informasi, karena di sini lebih jelas penyampaian belajarnya. Selanjutnya peran dari bahan ajar itu tuh ada 2, yaitu peran bahan ajar pada guru dan pada siswa. Nah, kalau pada guru ini membuat waktu lebih efektif dan mengubah peran guru yang pertamanya informasi menjadi fasilitator. Nah, selanjutnya peran bahan ajar bagi siswa yaitu
membuat siswa lebih mandiri dalam belajar, membuat siswa lebih bisa belajar dimanapun dan kapanpun dia ingin belajar, dan juga siswa ini bisa belajar sesuai dengan materi yang dia bisa belajar sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bernama Vivit Andriani sebagai pemateri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bagian C, adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam bahan ajar, di mana seorang guru diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar untuk digunakan dalam proses pembelajaran bagi anaknya di kelas. Dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut, terdapat 7 faktor harus dipertimbangkan tersebut menjadi efektif. Faktor-faktornya adalah yang pertama adalah kecermatan isi yang berkaitan dengan validitas isi dan keseluruhan isi. Yang kedua, ketepatan cakupan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi serta keutuhan konsep yang dibahas berdasarkan bidang ilmunya. Yang ketiga, ketercernaan bahan ajar berkaitan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh siswa sebagai penggunanya. Yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa berkaitan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif dan paragraf yang bermakna. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan berkaitan dengan tata letak informasi dalam satu halaman cetak. Yang keenam, ilustrasi yang berkaitan dengan variasi penyampaian pesan dalam penulisan bahan ajar agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi pesan tersebut. Yang ketujuh adalah kelengkapan komponen yang berkaitan dengan paket bahan ajar yang berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang yang keempat, tentang bahan ajar pengembangan gerak untuk anak tunadaksa. Nah, di sini bahan ajar pengembangan anak tunadaksa ini tidaklah jauh berbeda dengan bahan ajar untuk anak berkebutuhan khusus lainnya. Namun di sini guru memilih bahan ajar yang akan ditetapkan pada SPP anak dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Bahan ajar ini terdiri dari bahan ajar cetak dan non cetak. Contoh bahan ajar yang cetak yaitu buku pengembangan bina diri dan bina gerak anak tunadaksa untuk kompetensi dasar menyusun menara kubus pada anak selebar palsi. Seperti contoh di bawah ini, kalian bisa melihatnya pada makalah kami. Nah, dalam RPP ini diketahui bahwa bahan ajar yang digunakan adalah bahan ajar cetak, yaitu yang menggunakan buku, handout, dan kerja siswa visual, video, dan yang lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay di rumah dan jangan lupa cuci tangan dan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.